Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dalam video kita kali ini, kita akan ngobrolin tentang valid nggak sih tanda tangan online atau tanda tangan digital. Kenapa? Karena di era pandemi sekarang ini, di mana kita biasanya dokumen-dokumen yang kita terima itu biasanya soft copy-nya. Jadi susah untuk bisa mendapatkan hard copy-nya. Misalkan kayak surat undangan, bahkan aturan-aturan pemerintah yang ada tanda tangannya, bahkan mungkin lembar pengesahan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi. Itu kadang-kadang bisa jadi untuk beberapa institusi ya, itu yang diterima itu adalah soft copy-nya. Padahal lembar pengesahan skripsi atau tugas akhir itu setelah ditandatangan, itu artinya dalamnya itu kan udah matang gitu ya, jadi udah layak uji. Nah, apa jadinya kalau misal setelah ditandatangan digital, dalamnya masih dirubah-rubah? Nah, itu kan akhirnya tanda tangan digital itu jadinya nggak valid. Nah, mungkin nggak sih suatu dokumen udah ditandatangan, tapi dalamnya ternyata udah dimanipulasi? Nah, contoh ya. Nah, lihat ini teman-teman. Ini adalah salah satu surat undangan yang kita terima dalam bentuk soft copy-nya. Ini ada tanda tangan dan juga ada cap. Cuma yang jadi permasalahan, ini benar atau enggak sih dalamnya? Bisa jadi ini udah dicap, udah tanda tangan, tapi dalamnya ternyata bohong gitu ya. Atau mungkin ini tanda tangan dan capnya pun palsu. Ada lagi, Bray. Nah, ini lebih keren pemirsa. Ini tanda tangannya menggunakan barcode. Jadi ini notabene-nya ini dari kementerian ya. Dan ini menggunakan barcode. Jadi memang tren sekarang itu tanda tangan bukan tanda tangan digital, itu menggunakan barcode. Dan juga di sini malah ada balai sertifikasi elektronik. Ini kan sebenarnya bisa dipercaya seharusnya ya. Tapi apakah mungkin setelah ditandatangan barcode ini, ternyata ini kan halaman pertama ya dari 2 halaman. Bisa jadi mungkin nggak sih ini udah ditanda tangan, tapi ternyata halaman keduanya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, dengan yang dikirim atau yang disebarkan. Bahkan mungkin halaman pertamanya aja bisa jadi ini bisa jadi dirubah. Emang mungkin gitu? Mungkin aja. Lihat nih. Wow, lihat teman-teman, bisa ngebedain nggak? Yang tadi dengan yang ini. Ini merupakan file Microsoft Word. Artinya apa? Ini masih bisa dirubah-rubah, ya kan? Apalagi ini, tanda tangan barcode-nya. Ini bisa digeser-geser ternyata. Ya, karena ini file Microsoft Word. Dan isinya sama. Kenapa bisa sama? Karena saya merubah dari dokumen yang tadi. Nah, dokumen yang ini file PDF-nya menjadi dokumen Microsoft Word yang bisa saya rubah-rubah dan dimacam-macamin gitu ya. Nah, setelah itu saya bisa kembali rubah menjadi file PDF-nya setelah semua data ini berubah. Nah, yang jadi permasalahan, apakah tanda tangan dengan ini yang udah di macam-macamin tanda tangan digital ini masih valid, sedangkan isinya udah berubah semua? Oke. Oke, salah satu caranya, saya kasih contoh. Salah satu caranya, saya ambil contoh ini adalah kurikulum vitae, di mana kurikulum vitae ini paling bawah selalu ada kolom untuk tanda tangan, ya kan? Jadi dengan harapan setelah ditanda tangan itu, semua isi yang ada di atas ini semuanya udah fix. Oleh karena itu ditanda tangan. Kan seharusnya kan kayak gitu ya. Demikian juga dengan skripsi. Skripsi di sini ada lembar pengesahan kan. Jadi saat lembar pengesahan ini sudah di ACC, maka dokumen yang sisanya kontennya itu kan nggak boleh sebenarnya dirubah lagi karena sudah di ACC. Kembali ke sini, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memproteksi dokumen atau melindungi dokumen setelah itu di ACC? Jadi setelah ditandatangani, maka dokumen itu akan terlindung, nggak boleh nggak bisa dirubah lagi. Jadi pertama, sekarang kita ambil contoh ini yang kurikulum vitae yang akan kita tanda tanganin, kita rubah ke dalam
file PDF-nya. Oke, dokumen udah dirubah ke dalam file PDF. Gimana cara merubah dari doc jadi PDF? Lihat link di atas ya. Nah, sekarang pertama, agar dokumen ini terproteksi setelah kita rubah menjadi PDF, kita tanda tangan digital. Setelah ditanda tangan, ini dokumen itu terproteksi. Gimana caranya? Maka kita masuk ke sini. Kita lakukan protect. Jadi saat kita memberikan tanda tangan digital, maka ini akan terproteksi dokumen. Jadi kalau misal dokumen ada yang dirubah, maka itu akan terdeteksi. Pertama, kita masuk ke sini ya. Masuk file, kemudian masuk preference, kemudian di sini ada signature. Nah, di sini stylenya udah ada ya. Di sini hanya gaya-gaya atau gaya-gaya tanda tangannya aja. Gaya-gaya digital signature. Nah, kita buat baru aja. Kita buat baru dan kita beri namanya tanda tangan digital. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar tanda tangan kita. Ini dia gambar tanda tangannya dan ini merupakan PNG ya. Nah, tipe filenya PNG. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan nama, boleh nama, location tempat kita menandatangan, distinguish name nggak usah, pakai logo boleh, label boleh, Oxford version nggak usah, reason, date, udah, date-nya pakai tanggal penandatanganan. Jadi boleh kalau misal kita mau hilangkan semua kayak giniannya mau dihilangkan, bisa-bisa aja. Ini dihilangkan aja checklistnya semua. Tapi saya pikir saya pengen cobain yang ini ya. Nah, kemudian kita oke-kan langsung aja. Oke, tanda tangan digital. Kemudian ini setelah disimpan, nanti akan disimpan dalam nama file yang baru. Sehingga nanti file yang lama itu masih ada. Bisa kita rubah-rubah lagi. Oke, kita oke-kan aja. Gaya penandatanganan udah ada. Sekarang masukkan digital ID. Digital ID ini merupakan atau menunjukkan siapa sih yang menandatangani dokumen secara digital ini. Ini kita buat digital ID yang baru, kemudian next. Ini mau kita simpan di komputer atau mau kita simpan secara online. Saya mau simpan di komputer. Next. Kemudian kita beri nama, unit organisasi, nama organisasi, email, dan negara. Oke, keisi semuanya ya, mantap sekali. Nah, di sini key algoritmnya, oke. Dan ini penggunaan digital ID-nya untuk tanda tangan digital dan mengunci dokumen ya. Ini harus dipastikan data encryption. Oke, di next kan aja. Dan kemudian ini mau disimpan di mana? Browse. Oke, saya simpan di sini dengan nama file Aditya Rahmawan tanda tangan digital ya. Kita simpan. Ini merupakan tempat penyimpanan digital ID yang ini nggak boleh hilang gitu ya. Dan juga kita masukkan password. Untuk apa? Jadi nggak bisa sembarangan seseorang yang menggunakan komputer ini memberikan tanda tangan tanpa sepengetahuan kita. Oke, jadi kita masukkan password. Oke, password udah masuk, sekarang di finish aja. Ini digital ID kita yang baru, kemudian kita tutup. Nah, sekarang sebelum kita memberikan tanda tangan kita cek dulu apakah udah fix atau belum. Karena setelah diberikan tanda tangan, dibubui tanda tangan, ini akan terkunci dokumennya dan nggak bisa diapa-apain lagi. Setelah fix, baru kita sign and certify. Place the signature. Kemudian kita blok ini. Oke, di sini ada ada dua pilihan sebelumnya ya. Jadi ada tanda tangan saja dan ada tanda tangan digital yang terakhir kita buat yang ini. Tapi kayaknya bagusan tanda tangan saja ya. Nah, sekarang kita masukkan passwordnya. Setelah dimasukkan password, kita bisa mengunci dokumennya atau tidak. Kalau misal dikunci, artinya kalau misal mau ditanda tangan lagi oleh yang lain, maka tidak akan bisa. Jadi kita tidak kunci aja. Kita sign.
dan ini akan terbentuk nama file baru. Sebaiknya jangan sampai ditimpa ya, file yang asli jangan sampai ditimpa. Save dan beres. Dan ini kalau misal kita klik, ini signature is valid, ditandatangani oleh ini, nama yang tadi di digital ID, dan ada keterangan dokumen has not been modified since the signature was applied. Jadi dokumen ini belum pernah diotak-atik sebelumnya. Nah, ini merupakan tanda bahwa dokumen ini asli. Apa jadinya? Sebelum apa jadinya, kita lihat signature properties, dan di sini ada keterangan-keterangan kapan ditandatangan dan udah dimodifikasi atau belum ya. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ini bisa nggak sih dimanipulasi ini dokumen? Misalkan kayak tadi ya, kita buat doc dulu, dokumen, Word, udah gitu kita buat jadi PDF lagi. Yuk kita cobain. Oke, ini dia file doc ya. Nah, ternyata tanda tangannya setelah dirubah menjadi file doc, ini tanda tangannya itu jadi berupa gambar ya. Dan memang bisa dirubah-rubah. Sekarang kita edit, kita tambahkan kata-kata Madura Bangkalan misalnya, dan kita merahin untuk menandakan bahwa ini adalah kata tambahan yang kita edit. Apakah bisa? Sehingga dokumen lama ini bisa kita modifikasi, manipulasi ya. Kita rubah lagi ke dalam file PDF. Oke, ini dia dokumen PDF setelah kita rubah dari Word ya. Dari Word kita rubah ke PDF, akhirnya jadi kayak gini. Ini tanda tangannya. Sedangkan yang ini adalah tanda tangan yang asli sebelum ditambah dimanipulasi. Sedangkan yang ini udah dimanipulasi menggunakan Microsoft Word. Dan jadi tanda tangannya itu jadi berupa gambar aja akhirnya. Akhirnya ini dokumen udah nggak valid lagi. Sedangkan yang ini masih valid. Berikutnya, kita modifikasi langsung di tempat. Misal kita gunakan highlighter. Kira-kira setelah itu selesai, kemudian kalau kita klik ini, maka apa yang terjadi? Katanya dokumennya sih belum hancur, tapi udah ada perubahan nih. Oh, jadi ada keterangan. However, there have been subsequent change of document, gitu kan? Udah. Artinya ngerubah di tempat itu nggak bisa. Sekarang cara ketiga, kita modifikasi halaman 1-2-nya. Karena yang ditandatangan itu kan halaman 3 ya. Artinya halaman 1-2 nggak terkunci dong. Bisa nggak kira-kira? Kita split PDF-nya, jadi halaman 3-nya aja, kemudian halaman 1-2 terpisah. Nanti kita combine. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang dokumen-dokumen online yang sering kita terima ada tanda tangannya, cuman kita pengen ngecek keasliannya gimana nih.